sama dokter Richard ini ya. Ada Agus. Ada siapa Pak? Agus. Sedotan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada majelis al-ilmu. Dan seperti biasanya pada malam Rabu kita meneruskan kajian kita meneruskan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Dan kita masih membahas tentang beriman kepada siapa? Pada Rasul. Ya, ini merupakan rukun iman yang keberapa? Beriman kepada Rasul. Yang keempat atau yang kelima? Coba antum sebutkan rukun iman. Ada berapa dulu? Rukun iman ada 5. Yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kemudian qadar, malaikat sudah tadi.
kitab. Udah? Antum sebutin rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 5 atau 4 ditambah 1? Antum, ada berapa rukun iman? Ada 5. Sebutan. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada kitab-kitab, pada Rasul, hari akhir. Berarti ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Rasul, rukun iman yang keempat. Ya, kita akan mempelajari rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul. Ketika Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, sabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian dia menjawab, antum mina billah. Itu engkau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, kemudian kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian wa kutubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab. 3 ini secara global sudah kita jelaskan. Benar gak? Kemudian beliau SAW melanjutkan wa rusulihi. Ini sedang kita pelajari. Beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima, tumina bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang keenam, baru takdir Allah yang baik dan yang buruk. Inilah yang dinamakan dengan rukun iman. Wajib hafal minimal urutannya, lalu dipelajari. Ya, kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan. Antum bawa kitabnya ya, Syarah Usul Ats-Tsalatsah. Bawa enggak? Bawa enggak yang punya? Enggak bawa. Wal imanu birrusuli yatadamman arba'atu umur. Kata beliau rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin, beriman kepada Rasul itu mengandung berapa hal? Pada pertemuan yang lalu 4 hal. Al-awwal, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama dalam beriman kepada Rasul, mengimani bahwasanya risalah para Rasul itu dari siapa? Dari Allah, hak, betul adanya. Maksudnya para Nabi dan Rasul membawa risalah dari Allah. Ya, bukan sembarangan. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Beliau melanjutkan, barang siapa yang kufur, ingkar terhadap salah satu risalah dari mereka, maka hakikat orang tersebut telah kufur kepada seluruh para rasul. Jadi kalau ada satu saja dari risalah kerasulan diingkari, tidak beriman, maka pada hakikatnya orang tadi telah tidak beriman kepada rasul-rasul yang lain. Ya, orang yang beriman kepada Ibrahim misalkan, lalu dia tidak beriman kepada Musa, maka pada hakikatnya orang tersebut telah mengingkari seluruh para rasul, para nabi dan rasul. Kenapa? Karena risalah mereka itu sumbernya satu. Dari siapa? Dari Allah. Ketika engkau mengingkari salah satu dari kerasulan mereka, pada hakikatnya engkau telah mengingkari semuanya. Ya, dijelaskan oleh beliau, kama qala Allah Ta'ala. Apa landasannya? Apa yang menjadi dalilnya adalah firman Allah. Ya, dalil bahwasanya orang yang mengingkari satu risalah, satu kerasulan, dia telah mengingkari rasul-rasul yang lain semuanya. Ya, satu saja seorang rasul kita ingkari,
Ada yang mengingkari, maka hakikatnya dia telah mengingkari seluruh para rasul. Dari mana kita tahu? Ayat diturunkan. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-105. Ya, buka surat Asy-Syu'ara ayat 105. Di situ Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Ketemu enggak suratnya? Yang hafalannya belum 30 juz, bawa mushaf. Kalau yang sudah hafal, enggak usah bawa mushaf juga, enggak apa-apa, karena sudah hafal. Asy-Syu'ara ayat 105. Ya Allah berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh, mereka telah mendustakan para rasul. Kata Allah, kaumnya Nabi Nuh, mereka telah mendustakan para rasul. Walhasil yang didustakan oleh kaumnya Nuh siapa? Nabi Nuh, fakot, satu orang saja. Padahal yang diingkari oleh kaumnya Nabi Nuh hanya Nabi Nuh. Ini rasul yang pertama. Bukan seluruh para rasul, bukan. Ya kan? Tapi Allah katakan ketika mereka mengingkari Nuh, hakikatnya mereka telah mengingkari seluruh rasul-rasul yang lain. Ya, di surat Asy-Syu'ara. Ya, di surat yang lain tentang kaum 'Ad. Masih di surat yang sama, maksudnya di ayat yang lain, ayat ke-123. Tentang kaum 'Ad. Siapa nabinya kaum 'Ad? Lalu Su'aib. Siapa nabinya? Siapa? Nabinya Hud. Nabinya Hud. Kadzabat 'adunil mursalin. Lihat di surah Asy-Syu'ara ayat 123 kata Allah, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Yang didustakan di kaum 'Ad padahal berapa orang rasul? Satu. Siapa dia? Hud. Padahal satu kaum 'Ad mengingkari Hud alaihissalam. Tapi Allah katakan kadzabat 'adunil mursalin. Kaumnya 'Ad telah mendustakan para rasul. Padahal satu. Enggak ada yang lain didustakan di situ. Tapi ketika mereka mengingkari Hud, pada hakikatnya mengingkari para rasul-rasul yang lain, karena satu sumbernya. Risalah mereka itu satu, dari siapa? Dari Allah. Maka harus diterima semuanya, harus diimani semuanya, baik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain wajib kita imani. Kita beriman kepada Musa, kepada Isa, Ibrahim dan seterusnya semuanya. Nggak boleh dipilih-pilih. Enggaklah kita kaum muslimin Nabi Muhammad saja. Kalau Isa tidak, kalau Musa tidak. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Oleh karena itu kalau ada agama yang lain mencela Nabi SAW, kita nggak boleh mencela nabi-nabi mereka, nggak boleh. Ketika ada agama lain misalkan mencela Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita, dicela, dicaci. Boleh nggak kita mencela Nabi yang lain? Nah, nggak boleh, karena sama itu juga Nabi kita. Walaupun kita tidak ridho dengan perbuatan mereka, walaupun kita tidak senang dengan perbuatan mereka, tapi ketidakridhoan kita, kebencian kita harus sesuai dengan syariat. Ya, nggak boleh keluar dari koridor syariat. Di surat yang sama, tadi kaum siapa sebelum ini kita sebutkan? Kaum siapa sebelumnya? Kaum Nuh sudah, kemudian kaum 'Ad bersama nabinya siapa? Hud. Kemudian kaum Tsamud. Di surat Asy-Syu'ara ayat 141. Ya, ayat-ayat ini enggak dibawakan oleh Syekh, enggak. Ya, tidak dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau antum buka syarah Ushul Tsalatsa enggak ada ayat
nomor 123 dan 141. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ini kita tambahkan faidah. Tulis, catat. Ya, beliau tidak membawakan ayat ini. Ya, hanya diringkas oleh beliau. Kaum Samud, kadzabat Samudunil mursalin. Ya, kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud, mereka telah mendustakan para rasul. Allah katakan kaum Samud. Samud ini telah mendustakan para rasul. Walhasil padahal yang diingkari oleh kaum Samud siapa? Saleh. Berapa orang rasul yang diingkari? Satu saja. Tapi ketika kaum Samud mengingkari Saleh, maka pada hakikatnya mereka telah mengingkari seluruh para rasul. Sama dengan kaumnya Nuh, sama dengan kaumnya Hud, sama dengan kaum Saleh ketika itu. Ketika satu saja rasul didustakan, maka pada hakikatnya mereka telah mendustakan seluruh para rasul. Kenapa? Karena risalah mereka itu satu sumbernya dari Allah. Kecuali nabi-nabi palsu, satu sumbernya dari syaitan. Iya enggak? Nabi-nabi palsu itu bukan dari Allah. Kaum yang lain, kaumnya Nabi Lut. Surat yang sama ayat 160. Berarti di surat Asy-Syu'ara ini ada 4 ya kan? Pertama tadi kaumnya Nuh kisahnya. Kemudian kaum Ad. Yang ketiga kaum sampai sekarang kaumnya Nabi Lut. Di surat Asy-Syu'ara dalam satu surat Allah terangkan hujjah kita ini. Wa man kadzdzaba qaumu Lutinil mursalin. Kaumnya Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan sama. Di kaumnya Nabi Lut berapa orang? Satu saja, Lut. Kaum apa namanya kaum Lut ini? Di sebuah kota, sebuah negeri namanya negeri Sadum. Ya, mereka ini hidup di sebuah kota atau negeri namanya Sadum. Kaum Sadum inilah yang diutus Lut alaihissalam, yang memiliki kerusakan masalah moral ketika itu. Ya, berarti ada 4 kaum. Yang keempat kaum ini mereka mengingkari satu orang rasul. Tapi Allah katakan mereka telah mendustakan para rasul semuanya. Walaupun satu orang yang mereka ingkari ketika itu. Baik di kaumnya Nuh, kaumnya Hud, kaum Saleh, di kaum yang keempat kaum siapa? Lut alaihi salatu wassalam. Lanjut perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul ma'a annahu lam yakun rasulun ghairu hina kadzabu. Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat 105. Kisahnya Nabi Nuh yang kaumnya mendustakan beliau. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya kaumnya Nabi Nuh mukadzibina li jami'ir rusul. Orang-orang yang mengingkari seluruh para rasul. Ya, Syekh di sini menjelaskan, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kaumnya Nabi Nuh mereka telah mendustakan seluruh para rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairu hina kadzabu. Bersamaan dengan itu kata Syekh, tidak ada. Bersamaan dengan itu bahwasanya di zamannya Nuh itu hanya ada satu orang rasul. Siapa dia? Nuh. Nuh ini rasul yang pertama diutus di muka bumi. Kalau Adam itu bukan rasul tapi dia seorang nabi. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Beliau diutus untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Di sini beliau mengatakan ma'ana lam yakun rasulun ghairu. Di zaman Nabi Nuh enggak ada rasul lain kecuali Nuh. Ya, wa 'ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan wa lam yatba'uhu hum mukadzibuna lil Masih bin Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin beliau melanjutkan, ya dalam kasus ini
Oleh karena itu, orang-orang Nasrani, kata beliau, yang mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang Nasrani mendustakan Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang Allah berikan kepada mereka hidayah. Ya, orang-orang Nasrani yang mereka mengingkari Nabi Muhammad dan tidak mengikuti beliau, pada hakikatnya mereka pun telah mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ketika diutus beliau, mereka tidak mau beriman. Pada hakikatnya mereka telah mendustakan Isa bin Maryam. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus, wajib bagi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa wajib beriman? Karena agama mereka yang lalu sudah expire, sudah kadaluarsa. Ketika datang Rasul yang baru, wajib beriman. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya mereka mendustakan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin wala manali bisyaratihim bihi ila annahu rasulun ilaihim. Kenapa? Kata beliau di sini, apalagi Isa bin Maryam itu telah mengkabarkan bahwasanya akan ada nabi di akhir zaman. Siapa namanya? Muhammad. Dan makna dari pengkabaran Isa kepada mereka, diberitahu bahwasanya nanti akan ada Rasul. Namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan dan akan memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, Isa bin Maryam telah mengkabarkan di dalam ujangan-ujangan beliau dan di Injil beliau akan adanya Nabi akhir zaman yang akan diutus kelak. Dikabarkan kepada umatnya untuk beriman kepada mereka. Benar nggak? Ada nggak di Injil? Jangan dari Injil lah, dari Al-Quran. Ada nggak? Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Antum buka surat As-Saff. Coba buka surat As-Saff. Tentang kabaran Isa bin Maryam kepada Bani Israel akan nabi baru yang bernama Ahmad. Ahmad ini nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah As-Saff juz ke-28. Tentang Isa bin Maryam telah memberikan kabar gembira bagi Bani Israel akan ada nabi yang bernama Ahmad, dan Ahmad ini adalah nama lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketemu surat As-Saff sebentar ya, ayat ke-6. Ya, betul, ayat ke-6. Ketemu? Allah berfirman, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, wahai anak-anak keturunannya Israel. Siapa Israel? Yakub alaihissalam. Wahai Bani Israel, kata beliau, inni Rasulullah ilaikum. Aku Isa adalah Rasul bagi kalian yang membenarkan apa yang ada pada sisiku berupa Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul. Nih, perhatikan. Wa mubasysyiran bi rasul. Dan sebagai kabar, memberikan kabar gembira, memberitahukan kepada kalian dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad.
Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Isa bin Maryam telah mengkhabarkan kepada Bani Israel akan adanya nabi setelah beliau, adanya rasul setelah beliau yang bernama Ahmad, dan Ahmad adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikhabarkan, bukan berarti mereka itu enggak tahu karena sudah diberitahu oleh mereka. Oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mereka telah mendustakan Isa. Tidak konsekuen mengikuti Isa alaihissalam. Seharusnya mereka beriman sebagaimana mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yahudi itu jarang yang beriman, sedikit sepanjang sejarah. Tapi kalau Nasrani masih banyak yang masuk dalam agama Islam. Ya, beliau melanjutkan ya di sini tadi bahwasanya ketika orang-orang Nasrani mengingkari Nabi Muhammad, berarti mereka telah mengingkari Isa bin Maryam juga dan rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena mengingkari satu orang rasul, dia telah mengingkari seluruh para rasul. Sebagaimana kaum Nuh, sebagaimana kaumnya Hud, sebagaimana kaumnya Saleh, sebagaimana kaum Lut. Semuanya mereka satu yang diingkari sebenarnya. Tapi Allah katakan mereka telah mendustakan mursalin. Mursalin itu para rasul. Pun sama orang-orang Nasara yang mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya mereka telah mengingkari Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Isa bin Maryam telah mengkhabarkan. Tadi buktinya di surat As-Saff ayat keberapa? Ke-6. Bahwasanya Isa telah memberitahukan akan ada seorang rasul di belakangku nanti, setelahku nanti. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Oh, ayat ini diperkosa sama Ahmad Musaddiq. Kata Ahmad Musaddiq yang dulu ada di Bogor, tahun berapa itu? Yang mengatakan di Al-Quran nggak ada namanya Muhammad katanya. Adanya adalah Ahmad. Padahal di Al-Quran ada nggak yang namanya Muhammad? Ada nggak? Ada. Muhammadur Rasulullah kata Allah kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyaddu. Dan orang-orang yang bersama beliau itu para sahabat. Asyaddu 'alal kufar, sangat keras kepada orang-orang kafir. Padahal ada nama Muhammad juga. Ya, dia bilang ya enggak ada itu, adanya hanya Ahmad. Mungkin belum khataman Al-Qur'an. Itu yang pertama. Ya, tentang beriman kepada Rasul, yaitu meyakini bahwasanya risalah mereka itu hakun. Benar adanya dari siapa? Dari Allah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua tentang unsur-unsur beriman kepada Rasul. Ya, bagian kedua ketika kita beriman kepada Rasul. Mas Yadi, di situ ada sama. Ada sama tentang beriman pada Rasul, ada 4 unsur kita ada. Ayatnya saja yang Yang kedua tentang beriman kepada Rasul. Bagaimana sih kita beriman kepada Rasul caranya tadi ya? Yang pertama sudah, yang kedua al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi mislu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah kita beriman kepada nama-nama yang kita ketahui dari mereka. Jadi beriman kepada Rasul, kita beriman terhadap nama-nama yang diberitahu. Berarti ada nama-nama yang tidak diberi tahu oleh kita dari Rasul-Rasul yang lain. Karena jumlah Rasul berapa? Jumlah Rasul berapa, Pak? 5.
300? Sering ditanya di As-Sabi, di majelis subuh dahulu di sini. Jumlah Rasul berapa? Mungkin pertemuan bulan lalu. Berapa jumlah Rasul? Coba buka catatannya. Pernah kita singgung? Ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, 313 diantaranya adalah Rasul. Jadi para nabi itu semuanya jumlahnya 124. Dari 124.000 ini 313 diantaranya adalah Rasul. Ini hadis riwayat Imam siapa? Terus nggak riwayatnya di situ? Itu riwayatnya nggak? Tulis berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Jumlah tadi datang dari riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Tuh, catat. Nanti ketika ditanya itu kata Ustadz gitu. Itu bukan dalil itu. Bukan hujjah di dalam agama kita, itu kata Ustadz, bukan. Tapi Ustadz menjelaskan, membawakan riwayat. Baru itu yang menjadi dalil. Jangan itu Ustadz ngomong begini, Ustadz ngomong begitu. Bukan. Ustadz kita ini bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang benar itu pernah dijelaskan oleh Ustadz dan dibawakan riwayatnya oleh beliau. Ini ayatnya. Nah begitu yang betul. Ya bukan kata Ustadz, bukan. Karena manusia bisa benar, bisa salah. Ya. Ada 313. Dari 313 ini kita kaitkan ke sini, kita beriman tentang nama-nama yang kita ketahui. Jadi enggak semua itu diberitahukan namanya oleh Allah. Hanya beberapa disebutkan. Yang kita kenal ada berapa? Dari TPA kita kenal ada berapa nama Nabi dan Rasul? 25. Ini yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dari siapa? Adam, Nuh, ya, Idris dan lain-lain. Nah, beliau menyebutkan kita beriman dari nama-nama yang kita ketahui seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihimus salatu wassalam. Wa hulail khamsatu hum ulul azmi minar rusul. Yang 5 disebutkan tadi adalah ulul azmi minar rusul. Ini rasul yang besar 5 ini. Dari 5 ini yang lebih besar lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman dengan nama yang kita ketahui, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, ada lagi Nuh. Selain ini ada lagi nggak nama yang disebutkan? Ada nggak? Ada Yusuf, siapa lagi? Yunus, siapa lagi? Harun, Yakub dan lain-lain. Nama-nama yang sudah diberitahu oleh Allah, wajib kita beriman. Lalu nama-nama yang tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, apa kewajiban kita? Tinggalkan atau bagaimana? Beriman secara global. Di sana ada nama-nama Nabi dan Rasul yang enggak kita ketahui. Yang kita ketahui diantaranya ini. Berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ya. Jadi ada nama-nama yang lain kita beriman secara global. Di sana ada nama Nabi dan Rasul yang belum kita ketahui namanya, tapi ada mereka itu. Cuma nama-namanya tidak diberi tahu. Nggak boleh ngarang ke anak TK kira-kira namanya, nggak boleh. Harus berdasarkan wahyu. Nggak boleh dikarang-karang. Namanya kira-kira apa, nggak boleh. Yang sudah kita ketahui, kata beliau sini, kita beriman. Seperti 5 orang ulul azmi minar rusul. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain minal Qur'an. Fi suratil Ahzab fi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ulul azmi ini
Ya, para rasul yang mulia yang sangat-sangat sabar menghadapi kaumnya yang telah diuji dengan ujian yang sangat berat. 5 orang rasul ini. Siapa Pak namanya Pak? Rasul-rasul ini 5 orang yang ulul azmi. Ya, sebut. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, 5 orang ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan mereka, nama-nama mereka di 2 tempat di dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-Ahzab ayat ke-7. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam, kata Allah. Wa id akhadna minan nabiyyin, dan ketika kami telah mengambil perjanjian dari para nabi, wa minka, dan juga dari engkau. Siapa engkau di sini? Siapa engkau di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuh, dan juga kami ambil janji dari siapa? Nuh. 2. Wa Ibrahim, kemudian Ibrahim. Wa Musa, kemudian Musa. Wa Isa bin Maryam, dan juga Isa bin Maryam. Disebutkan 5 orang ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul, orang-orang mulia dari para rasul. 5 orang ini yang paling sabar terhadap gangguan umatnya. 5 orang ini. Wa fi surat Syura, dan juga di surat Syura. Kan 2 tempat tadi kata beliau disebutkan. Pertama surat Al-Ahzab ayat keberapa? 7. Kemudian di surat Syura ayat ke-13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Syara'a lakum minad din, kata Allah Subhanahu wa taala, telah disyariatkan kepada kalian, dipilihkan kepada kalian agama. Ma wasa bihi Nuhan, yang kami pun telah memilihkan, telah mewasiatkan kepada Nuh agama ini. Walladzi auhayna ilaika, dan juga kami wahyukan kepada engkau. Siapa engkau di sini? Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa nama? 2. Lanjut. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan juga agamanya telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa, kemudian Musa wa Isa, dan juga Isa. Apa itu wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, menegakkan agama ini dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Apa agama mereka itu? Agama para nabi dan rasul apa? Tauhid, yaitu agama al-Islam. Apa dalilnya? Ini boleh buat hadiah ya. Siapa yang tahu agama para nabi? Tadi jawab Islam. Kemudian dalilnya dari mana? Landasannya, argumentasinya dari mana kita tahu? Nggak usah disebut surat dan nomornya, nggak usah. Kalau nggak mampu, sebut saja bunyi ayatnya. Siapa itu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, yang diterima oleh Allah hanya Islam. Bagi-bagi deh hadiah ini. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya agama para nabi dan rasul satu, yaitu al-Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan. Tapi agama
Al-Islam, agama tauhid. Itu dia ya tentang perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Masih ada waktu ya. 10 menit. Mana jam yang benar yang sana ya? Yang ini lambat kan? Ayo sana. Lanjut. Perhatikan beliau lanjutkan di situ. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fa nu'min bi ijmalan qala Allah taala. Beliau melanjutkan pembahasan yang kedua, adapun nama yang enggak kita ketahui. Ya rahmatullah, itu nama-nama yang enggak kita ketahui kata beliau, fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman secara global. Berarti ada nama-nama yang diberitahu oleh Allah, ada yang enggak diberitahu. Yang diberitahu oleh Allah kita beriman secara terperincinya, sebut namanya tahu. Bagian yang kedua ini ada nama-nama yang enggak dikasih tahu, baik dari dalam Al-Quran atau dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan nama-nama yang enggak diberitahu? Fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman secara mujmal global. Di sana ada nama-nama Nabi dan Rasul yang enggak kita ketahui. Jadi yang 25 itu bukan pembatasan. Yang 25 itu bukan pembatasan, tapi ada nama-nama yang lain kita nggak tahu itu. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak dikasih tahu dalam Al-Quran dan juga dari sabda-sabda Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah Ta'ala. Nah, beliau menurunkan ayatnya. Ayat tentang ada nabi yang diberitahu namanya, ada juga yang tidak diberi tahu. Ya, ketika membagi ini diturunkan ayatnya. Bahwasanya di sana ada nabi yang dikasih tahu namanya, dan di sana juga ada nabi dan rasul yang enggak diberi tahu namanya. Dari mana kesimpulan dua ini? Dari ayat di surat Ghafir. Ayat ke-70. 70 berapa? 8. Ya? 8. Antum di situ Al-Mu'min ayat ke berapa? 78. Betul bunyinya tapi ini salah cetak. Astagfirullah. Ghafir nama lain dari Al-Mu'min. Satu lagi Al-Mu'minun ya. Nama lain dari Ghafir Al-Mu'min. Seperti Al-Hajj nama lainnya surat Bani Israel. Ya, Ghafir surat Al-Mu'min betul. Ayat ke-78. Wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya Allah berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh kata Allah telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau. Ya, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Berarti di belakang Nabi Muhammad SAW banyak orang rasul, para rasul itu banyak. Min qablika minhum man qasasna 'alaik. Di antara para rasul itu ada yang kami ceritakan, ada yang kami beritahu kepada engkau nama-namanya. Dikasih tahu. Diceritakan kepada engkau wahai Muhammad dari rasul-rasul sebelum itu. Ya, berarti ada yang dikisahkan. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan di antara mereka para rasul sebelum engkau, man lam naqsus 'alaik, ada yang tidak kami beritahukan. Ada yang tidak kami kisahkan, ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ya, rasul-rasul sebelum beliau ada yang diberitahukan, dikisahkan oleh Allah kepada beliau, ada yang tidak dikasih tahu. Yang tidak dikasih tahu kita beriman secara apa Pak? Global, secara umum. Di surat yang lain nggak dibawakan di situ, ditambah itu ditulis surat yang lain. Surat An-Nisa ayat 164. Surah An-Nisa ayat 164. Temu
Sudah. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabli wa rusulan lam naqsus hum 'alaik. Ketemu? Surah An-Nisa 160. Baca antum akhuna Widodo. Artinya terjemahnya baca. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Sudah ya wa rusulan. Kalau dan ada beberapa rasul yang kami kisahkan, kami beritahu, ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, min qabl wa rusulan lam naqsus hum alaik. Dan juga ada rasul-rasul yang tidak kami beritahu kepada engkau wahai Muhammad. Di surat An-Nisa 164. Berarti ada dua landasan atau dalilnya tentang bahwasanya para rasul ada yang sudah diberitahu namanya, ada yang belum. Pertama di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ayat keberapa surat Al-Mu'min tadi? 78. Kemudian surat An-Nisa. Surat apa? 164. Ini tentang bahwasanya ada rasul-rasul yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Yang belum diketahui kita beriman secara global, nggak boleh diingkari dengan mengatakan beriman kepada 25 nabi dan rasul saja, nggak boleh. Bahasa yang tepat bagaimana? Nabi dan rasul yang kita ketahui ada 25 namanya. Bukan berarti di sana nggak ada nabi dan rasul yang lain. Benar enggak? Karena ada nabi dan rasul yang lain yang enggak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua tentang makna atau unsur dalam beriman kepada Rasul. Ya barangkali sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Sudah masuk azan. Boleh tanya. Iya Pak. Dua hadis yang selalu disampaikan oleh para mubalik yang artinya yang mau dikatakan apakah hadis itu sahih atau sahih. Yang artinya hadis ini apabila dua orang muslim bertemu dan saling memberikan jabatan tangannya akan diampuni dosanya sebelum itu dilepas. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Iya, tentang hadis tersebut saya ada di Riyadhus Shalihin. Saya ada di Riyadhus Shalihin tentang yakni adab-adab dan akhlak adab. Betul adanya. Ketika bersalaman maka digugurkan dosa-dosanya bagi dua orang muslim yang bertemu. Ya, tapi enggak usah baca salawat, salaman biasa aja. Ya. Allah alam subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.